Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan di sesi 7 tugas Tuton 3, penanganan anak berkebutuhan khusus berikut ini, saya akan menyampaikan topik kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Terlebih, anak-anak biasanya tidak mengungkapkan jika mengalami hal tersebut. Anak tidak mengungkapkan karena berpikir bahwa hal itu adalah kesalahannya atau telah diyakinkan oleh pelakunya bahwa hal tersebut adalah normal. Kekerasan seksual mengakibatkan kerugian yang parah, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual akan menderita trauma. Beberapa korban dapat melakukan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat atau obat terlarang untuk mengatasi trauma. Maka dari itu, sebagai orang tua perlu mengenali apa saja tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, tanda-tanda fisik. Berikut adalah beberapa tanda fisik yang dapat mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual. Anak mengalami infeksi menular seksual atau IMS. Anak dapat mengalami tanda-tanda trauma pada area genital seperti pendarahan tanpa alasan yang jelas, memar atau terdapat darah pada spray atau pakaian dalamnya, adanya masalah saat anak berjalan atau duduk. Kedua, tanda-tanda perilaku. Berikut adalah beberapa tanda perilaku yang dapat mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual. Sulit tidur, berbicara berlebihan tentang atau pengetahuan tentang topik seksual, tidak banyak bicara seperti biasanya, tidak ingin ditinggal sendiri dengan orang-orang tertentu atau takut berada jauh dari pengasuh, kembali sering mengisap jempol atau mengompol. Perilaku yang terlalu patuh, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia anak, menghabiskan waktu yang tidak bisa sendirian, mencoba menghindari melepas pakaian untuk berganti atau mandi. Ketiga, tanda-tanda emosional. Berikut adalah beberapa tanda emosional yang dapat mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual. Perubahan kebiasaan makan, sering menangis, perubahan suasana hati atau kepribadian, seperti peningkatan agresi, penurunan kepercayaan diri atau citra diri. Kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, kehilangan atau penurunan minat sekolah, aktivitas, bahkan teman, mimpi buruk atau takut sendirian di malam hari, bahkan perilaku menyakiti diri sendiri. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat orang tua lakukan bila anak menunjukkan tanda-tanda korban kekerasan seksual. Dorong anak untuk berbicara. Jika anak mencurigai ada sesuatu yang tidak beres pada anak, doronglah ia untuk bercerita. Dengarkanlah dengan serius apa yang disampaikan anak Anda. Ingatkan anak sesering mungkin bahwa mereka tidak akan mendapatkan masalah karena berbicara dengan Anda mengenai apapun yang perlu mereka katakan. Jangan menghukum anak Anda karena tidak memberitahu lebih cepat. Kemudian, beri anak waktu. Berikanlah anak waktu Anda karena tidak semua anak dapat menceritakan masalah tersebut dalam waktu cepat. Beri waktu mereka untuk menenangkan diri terlebih dahulu hingga mereka dapat mengungkapkan masalah mereka kepada Anda. Kemudian, mintalah bantuan ahli. Anda dapat memberikan dukungan dengan berbicara dengan mereka atau meminta bantuan layanan konseling untuk membantu anak mengatasi traumanya. Kekerasan seksual semakin merajalela dan bisa terjadi di mana saja. Bahkan, beberapa kasus melibatkan orang tua sendiri, sehingga anak merasa tidak nyaman, aman berada di rumah. Maka dari itu, bukan hanya orang tua saja, tapi kita semua, baik yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak, perlu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, agar kita bisa turut membantu atau melindungi korban. Apalagi kita korban di bawah umur, semoga para pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal dan semua kasus seksual diusut sampai tuntas. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.